Kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 terus jadi sorotan publik. Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara yang menembus angka 271 triliun rupiah, tapi juga diperkirakan kasus ini bakal menyeret banyak pihak. Di antara 16 tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung, ada 2 nama yang menjadi sorotan publik, yakni Helena Lim dan Harvey Muiz, suami artis cantik Sandra Dewi. Helena Lim selama ini dikenal sebagai perempuan berjuluk Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Menurut Kejaksaan Agung, Crazy Rich ini memiliki sejumlah peran dalam dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah sekitar tahun 2018 sampai 2019. Helena selaku manajer PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR. Hal itu dinilai menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya. Jaksa Agung Muda Bintang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangkatin menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mukhtar Riza Valevita Brani. Nama terakhir ini sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung. Harvey diduga meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah. Setelah itu, kata Kuntadi, Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kasus korupsi PT Timah ini masih terus bergulir dan diyakini akan menyeret banyak nama. Masyarakat terus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Tak hanya itu, dia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Tidak hanya itu, selain dugaan keterlibatan artis, nama putra bungsu presiden pun terseret-seret dalam kasus ini. Berawal dari Helena setelah ditetapkan tersangka dan membuat orang makin penasaran ingin mengenal sosoknya hingga mencari jejaknya di media sosial. Kemudian didapatlah jejak digital. Helena pernah diundang oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dalam podcastnya. Yang membuat masalah ini kian melebar, Kaisang video podcastnya dengan Helena dari platform YouTube hanya beberapa hari lalu setelah Helena ditetapkan sebagai tersangka. Banyak yang mempertanyakan, bahkan mencurigai hingga berspekulasi macam-macam terkait hilangnya konten YouTube Kaisang dan Helena.